Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resa Sukma Fauzia, moderator dari kelompok 4. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proposal proyek ya. Ini dengan judul Pelayanan Bimbingan Belajar Matematika untuk Persiapan Seleksi Nasional Berbasis Tes SNBT dan Bakti Sosial bagi anak asuh tingkat SMA di Panti Sosial Asuhan Anak Kuncup Harapan Sukajadi, Kota Bandung. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Agis Kusmawan, selanjutnya ada Vivi Nur Afiah, Hilda Sari, Resa Sukma Fauzia, itu saya sendiri, dan juga Vega Dwi Nurani. Baik, untuk yang pertama mengenai latar belakang dan juga rumusan masalah akan disampaikan oleh Hilda Sari. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan memaparkan mengenai latar belakang masalah dari pembuatan proposal ini. Jadi pendidikan itu kan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, dan kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Dan juga untuk bangsa dan negara. Maka dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu ya, untuk nomor 20 tahun 2003 pasal 13 ayat 1 menjelaskan bahwa pendidikan dilakukan melalui 3 jalur. Terdiri dari pendidikan formal atau di sekolah ya, kemudian ada non formal, pendidikan di masyarakat, dan informal yaitu di lingkungan keluarga. Dan ketiganya ini mereka saling melengkapi gitu ya, dan dapat memperkaya tentunya kemampuan anak itu. Nah, kemudian di pasal 26 ayat 1 menjelaskan bahwa pendidikan non formal atau lebih dikenal dengan pendidikan luar sekolah itu merupakan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti atau replacement, penambah atau suplemen, dan pelengkap atau komplement dari pendidikan formal gitu ya. Jadi ini pendidikan formal ini dalam rangka untuk mendukung pendidikan sepanjang hayat atau long life education. Nah, untuk merealisasikan bentuk pelayanan pendidikan luar sekolah ini dapat diselenggarakan dalam berbagai bentuk lembaga gitu ya, yang banyak kan di kita yang bergerak di bidang pendidikan. Nah, salah satunya itu ada lembaga panti asuhan ya. Jadi panti asuhan itu kan merupakan suatu lembaga perlindungan anak ya, yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap hak anak-anak. Terus berperan sebagai wakil orang tua dalam memberikan perlindungan terhadap hak anak-anak. Kemudian juga sebagai wakil orang tua untuk memenuhi kebutuhan mental dan sosial pada anak asuh agar memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri sampai nanti mencapai tingkat kedewasaan yang matang, serta mampu melaksanakan perannya sebagai individu dan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, anak-anak yang tinggal di panti asuhan ini merupakan anak yatim, kemudian anak piatu, yatim piatu, anak yang diberikan oleh pihak keluarga karena tidak berkecukupan ekonominya, kemudian ada juga yang anak lahir di luar nikah. Nah, serta ada juga anak yang memiliki keterbatasan dalam fisik maupun mental atau difabel ya. Nah, pendidikan dan pengembangan anak itu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi tanggung jawab kita bersama gitu, termasuk organisasi-organisasi sosial gitu. Salah satunya ya tadi ya panti asuhan. Nah, kita dari kelompok kita itu kita melihat potensi ada di panti asuhan sosial anak itu untuk panti sosial asuhan anak Kuncup Harapan Muhammadiyah cabang Sukajadi
Kota Bandung. Nah, di panti ini panti ini itu suatu lembaga sosial yang menyantuni sekaligus mengelola terhadap anak-anak yatim, kemudian piatu, yatim piatu, dan anak yang tidak mampu tetapi mempunyai prestasi. Jadi untuk anak asuhnya tidak ada yang difabel gitu ya. Nah, setelah kita melihat ya panti asuhan panti sosial asuhan anak kuncup harapan ini mempunyai kepedulian dan kegigihan untuk merubah kehidupan anak yatim piatu tersebut dalam segi sosial, ekonomi, dan tentunya juga dari segi pendidikan. Nah, untuk segi pendidikannya ini, anak-anak diberikan sekolah gratis oleh yayasan, mulai dari tingkat SD sampai SMA di sekolah-sekolah yang berada dalam naungan Muhammadiyah ya, Yayasan Muhammadiyah. Nah, kemudian di panti sosial asuhan anak kuncup harapan ini terdapat anak asuh yang merupakan peserta didik tingkat SMA gitu atau sederajat MA gitu. Nah, mereka ini adalah anak-anak berprestasi gitu dengan impian untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Tentunya perguruan tinggi yang favorit gitu ya. Namun, karena terkendala biaya, maka anak asuh tersebut itu harus mencari cara untuk mendapatkan beasiswa masuk perguruan tinggi. Nah, untuk mendapatkan beasiswa di perguruan tinggi ini ya tidak mudah gitu karena banyak seleksi. Tentunya untuk masuk ke perguruan tinggi favorit juga atau yang negeri itu ada seleksi nasional dan itu tidak mudah, soalnya lumayan gitu, sulit untuk anak tingkat SMA gitu. Nah, karena seleksinya yang ketat ini berarti kan mereka itu selain pembelajaran di sekolah itu harus dapat belajar tambahan gitu biar mantap untuk pemahaman materinya. Nah, tetapi di sini untuk mengikuti les tambahan atau privat tentunya itu kan memerlukan biaya yang tidak sedikit, sedangkan mereka kan untuk kesehari-hari dari panti yang hanya bisa mengakomodir untuk misalkan ke sekolah dan sebagainya, jadi tidak untuk bimbel gitu ya. Nah, berdasarkan hal tersebut maka dari kelompok kami gitu ya muncullah prakarsa perubahan untuk membantu anak asuh khususnya tingkat SMA atau sederajat, yaitu dengan melakukan sebuah proyek yang diberi nama Pelayanan Bimbingan Belajar Matematika untuk Persiapan Seleksi Nasional Berbasis Tes atau SNBT, dan tentunya bakti sosial juga ya bagi anak asuh tingkat SMA di Panti Sosial Asuhan Anak Kuncup Harapan, Sukajadi, Bandung. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka kelompok kami memilih untuk rumusan masalahnya diantaranya adalah yang pertama, apa tantangan yang dialami anak asuh di PSAA Kuncup Harapan dalam proses belajar. Kemudian yang kedua, apa proyek yang tepat untuk membantu anak asuh khususnya tingkat SMA di PSAA Kuncup Harapan dalam mempersiapkan tes seleksi ke perguruan tinggi. Dan yang ketiga, bagaimana susunan rencana pelaksanaan proyek tersebut. Nah, demikian pemaparan dari saya mengenai latar belakang dan rumusan masalah. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, saya Fegaudi Nurani akan menjelaskan mengenai tujuan proyek dari kelompok kami, yaitu untuk membantu anak asuh agar lebih siap dalam menghadapi SNBT, khususnya dalam pengetahuan kuantitatif dan pengetahuan matematis, sehingga mampu lolos masuk ke perguruan tinggi. Adapun manfaat dari proyek kami, yaitu yang pertama, memenuhi tugas mata kuliah proyek kepemimpinan 1 dan proyek kepemimpinan 2. Yang kedua, menjadikan anak asuh lebih siap dalam menghadapi SNBT, khususnya dalam materi pengetahuan kuantitatif dan penalaran matematis. Serta yang ketiga, yaitu melalui kegiatan bakti sosial dapat membantu memenuhi kebutuhan anak asuh di PSAA Kuncup Harapan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai profil proyek dari kelompok kami. Yang pertama, untuk nama
proyek atau nama kegiatan dari kelompok kami yaitu Pelayanan Bimbingan Belajar Matematika untuk Persiapan Seleksi Nasional Berbasis Tes atau SNBT dan Bakti Sosial bagi Anak Asuh tingkat SMA di Panti Sosial Asuhan Anak Kuncup Harapan. Adapun lokasi dari proyek kami yaitu di Jalan Garunggang Kulon, nomor 179/65, RT 6 RW 11, Sukabungah, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat, 40162. Untuk waktu pelaksanaannya, insya Allah akan kami laksanakan pada bulan Maret di tahun 2023, serta untuk koordinatornya dari kelompok kami yaitu Agis Kusmawan. Demikian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya berikutnya. Baik, di sini saya akan memaparkan uraian kegiatan, sasaran kegiatan, dan alat apa saja yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek kepemimpinan ini. Yang pertama, saya akan mulai bahas dari uraian kegiatan. Uraian kegiatan ini terdiri dari 3 kegiatan inti. Yang pertama, sosialisasi. Yang kedua, itu pelaksanaan bimbingan belajar. Dan yang ketiga, itu bakti sosial. Untuk sosialisasi sendiri, kita akan memberikan wawasan terkait perguruan tinggi, baik itu jurusan maupun beasiswa yang dapat diraih ketika mereka bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Yang kedua, pelaksanaan bimbingan. Tentu ini adalah kegiatan yang inti dari proyek kepemimpinan kami ini, bagaimana kita mengajarkan kemampuan penalaran matematis maupun kemampuan kuantitatif mereka untuk siap menghadapi SNBT atau tes berbasis komputer. Nah, yang ketiga yaitu bakti sosial yang akan kita laksanakan kepada anak-anak di PSA Kuncup Harapan Bandung. Nah, untuk sasaran proyek sendiri, ini adalah seluruh peserta didik di jenjang SMA di Panti Asuhan Anak Kuncup Harapan Sukajadi, Kota Bandung. Kemudian peralatan yang dibutuhkan itu tentunya yang pertama tempat pelaksanaannya atau gedung dari Panti Kuncup Harapan, kemudian ada proyektor, papan tulis, spidol, penghapus, papan tulis, dan alat tulis lainnya untuk menunjang kegiatan bimbingan dan sosialisasi terkait dengan perguruan tinggi. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Untuk waktu dan tempat pelaksanaan, rencananya ini akan dilakukan pada hari Sabtu atau Minggu pada bulan Maret tahun 2023 secara berkala. Sedangkan untuk waktu pelaksanaan sendiri yaitu pada pukul 9 sampai 11 waktu Indonesia Barat yang bertempat di Asrama Putra PSAA Kuncup Harapan Sukajadi, Kota Bandung. Untuk kualitas keberhasilan proyek, dalam kegiatan bimbingan belajar ini seluruh peserta didik akan diberikan soal pretest dan post-test, sehingga standar kualitas yang diharapkan dari kegiatan yang telah dilakukan adalah seluruh peserta didik atau anak asuh memperoleh nilai minimum sebesar 70. Lalu untuk alur komunikasi, setiap anggota kelompok akan memberikan laporan secara langsung kepada ketua pelaksana yaitu Agis Kusmawan, yang merupakan hal ini merupakan bagian dari monitoring kegiatan dan mengecek sejauh mana persiapan kegiatan yang telah dilaksanakan. Setelah itu, ketua pelaksana akan memberikan laporan secara tatap muka ataupun melalui media sosial berupa WhatsApp kepada dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Anda Hajah Wisma Eliarti MPD untuk melakukan verifikasi atas kegiatan yang telah dilakukan oleh seluruh anggota kelompok. Adapun susunan kegiatan proyek dalam pelaksanaan bimbingan belajar masuk perguruan tinggi yaitu untuk hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 pada pukul 9 sampai 11 waktu Indonesia Barat akan diadakan kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi ini berupa informasi mengenai seleksi nasional berbasis tes, lalu memberikan motivasi, lalu memberikan informasi mengenai kampus dan beasiswa. Untuk tempatnya sendiri yaitu di Asrama Putra PSAA Kuncup Harapan Sukajadi, Kota Bandung, dengan koordinator kegiatan adalah Agis Kusmawan.
Lalu untuk hari selanjutnya, yaitu pada hari Minggu tanggal 5 Maret tahun 2023, tepatnya pada pukul 9 sampai 11 waktu Indonesia Barat, itu akan diadakan kegiatan berupa bimbingan belajarnya. Ya, di sini rincian kegiatannya itu adalah seluruh peserta akan diberikan soal pretest terlebih dahulu. Lalu setelah pelaksanaan soal pretest, maka akan diberikan bimbingan belajar mengenai soal-soal masuk perguruan tinggi. Di sini untuk pembimbingnya sendiri adalah dari seluruh anggota kelompok, di mana setiap anggota kelompok akan membimbing 2 orang anak asuh. Untuk tempatnya yaitu di Asrama Putra PSAA Kuncup Harapan Kota Bandung. Dengan koordinator kegiatan adalah Vivin Rapia. Lalu untuk hari Sabtu dan Minggu selanjutnya itu secara berkala dari tanggal 11 sampai 25 Maret tahun 2023 pada pukul 9 sampai 11 waktu Indonesia Barat diadakan kegiatan bimbingan belajar intensif masuk perguruan tinggi. Di sini kegiatannya itu berupa bimbingan belajar tentang penerapan matematika dan kuantitatif dengan pembimbing dari seluruh anggota kelompok. Nah, untuk tempatnya itu sendiri di Asrama Putra PSAA Kuncup Harapan Sukajadi Kota Bandung dengan koordinator kegiatan adalah Pipin Apia. Sedangkan untuk terakhir pada hari Minggu tanggal 26 Maret tahun 2023, tepatnya pada pukul 9 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat, itu diadakan kegiatan post-test dan bakti sosial. Nah, pada hari itu diadakan kegiatan post-test pada anak asuh untuk mengetahui sampai sejauh mana peningkatan kemampuan matematis si anak asuh. Lalu setelah menyelesaikan kegiatan proses, maka ditutup dengan acara bakti sosial kepada pihak PSAA Kuncup Harapan. Untuk tempatnya sendiri yaitu di Asrama Putra PSAA Kuncup Harapan Sukajadi Kota Bandung. Untuk koordinator kegiatannya adalah Agis Kusmawan. Baik, mengenai tugas dan tanggung jawab anggota kelompok, yang pertama ada Agis Kusmawan. Nah, dia bertugas sebagai ketua pelaksana, bertanggung jawab untuk mengkoordinir persiapan, pelaksana, dan evaluasi acara. Kemudian melakukan bimbingan terhadap 2 orang anak asuh. Yang selanjutnya adalah Vivi Nurafia. Nah, dia sebagai koordinator acara, bertanggung jawab untuk menyusun rangkaian acara, melakukan bimbingan terhadap 2 orang anak asuh. Kemudian yang ketiga ada Hilda Sari, itu sebagai sekretaris, mencatat notulensi rapat dan kegiatan, kemudian menyusun laporan kegiatan proyek kepemimpinan, melakukan bimbingan terhadap 2 orang anak asuh. Yang keempat, saya sendiri itu Resa Sukmafozia sebagai koordinator dokumentasi, itu bertanggung jawab mengkoordinir publikasi dan dokumentasi kegiatan, kemudian melakukan bimbingan terhadap 2 orang anak asuh. Yang terakhir ada Vega Dinurani, itu sebagai bendahara dan humas, bertanggung jawab itu mengkoordinir keuangan kegiatan, berkoordinasi dengan pemateri untuk pelaksanaan seminar pendidikan dalam rangka pengumpulan dana, kemudian melakukan bimbingan terhadap 2 orang anak asuh. Yang selanjutnya mengenai anggaran dana, ini rencana waktu meminta anggaran itu selama 2 minggu ya. Kemudian penanggung jawab laporan keuangan itu Vega Dinurani, penanggung jawab verifikasi laporan keuangan oleh Vivin Arfiah. Mengenai rincian anggarannya, ini totalnya 3 juta rupiah ya. Dari yang pertama itu pertemuan tatap muka sebesar 1.500.000, kemudian bakti sosial 1 juta rupiah, kemudian akomodasi dan administrasi sebesar 500.000 rupiah, sehingga totalnya menjadi 3 juta rupiah. Baik, demikian proposal proyek kepemimpinan ini kami buat sebagai bahan dalam melakukan pertimbangan. Pelaksanaan proyek ini akan berhasil dengan dukungan dari semua pihak yang terkait, sehingga harapan kedepannya bisa terus berlanjut dan berkesinambungan. Kritik dan saran juga kami harapkan agar penyusunan proposal di masa yang akan datang menjadi lebih sempurna. Atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.
Baik, sekian proposal proyek kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan. Saya Rasa Sukma Fauzia, moderator dari kelompok 4. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.